Ini laporan yang kemarin, nanti kamu cek dulu. Saya udah bicara sama Wijaya soal penyerangan kemarin. Kenapa kamu gegabah sekali, Dante? Saya tidak suka ya, kalau kamu terlalu mencampurin urusan yang bukan urusan kamu. Sekalipun itu demi saya. Saya nggak akan bertindak sejauh ini, Bu. Kalau nggak ada korban. Dan saya juga udah peringatin Wijaya, supaya dia nggak macam-macam lagi sama kita. Kalau dia sampai macam-macam lagi sama kita, Bu, saya akan pastikan dia akan terima balasan yang lebih menyakitkan. Bisa nih katanya nih. Oh gitu? Iya, dia mau kok katanya makan bareng. Yuk, Yaudah, ayo. kalau mau berangkat sekarang. Sekarang ya? Bu, Ibu mau kemana? Saya mau makan siang dulu ya. Yuk, Fit. Oke. Tumben banget makannya sama Pak Aga Alvin. Berduaan tuh mereka. Tom, samperin dia Yuna, minta maaf. Gak ada salahnya cowok mulai duluan, Tom. Gue segengsi. Gue udah minta maaf, Bon. Cuman sekarang tergantung dari Yuna. Nino lihat, gue aja masih didiemin, Bon. Tadi gue minta bareng aja dia nggak mau. Parah juga ya. Yun, udah dong berantemnya, baikan dong. Gak enak dilihat orang kalau kalian lama-lama berantem. Gue masih kecewa aja, Bon, sama orang yang gak percaya sama gue. Gue juga pernah kok cemburuan, lo tahu kan? Tapi gue gak separah itu. Ya, lumayan parah sih. Tapi lu juga tuh dulu parah. Tapi udah, poinnya bukan di situ. Intinya ya udah sih, baikan aja. Buat apa punya hubungan, tapi kalau nggak saling percaya? Bon, lo lihat kan? Terus kepala. Ya udah, lu sabar ya. Cewek emang kayak gitu, ribet. Udah Ariana aja.
sih? Punya istri 2, giliran ajak makan dua-duanya pada nggak bisa. Halo Tom, lu sama Bona udah makan belum? Yaudah kita makan siang bareng yuk. Iya, gue yang bayar. Yuk. Coki? Ngapain ya telepon? Iya lo, Cok. Sil, tadi Galvin ke kantor Ariana nggak? Kok lo tahu sih? Iya, tadi dia datang ke sini tuh sekarang lagi makan siang di luar sama Bu Ariana. Lo tau nggak mereka bahas apaan, Sil? Bahas Dita nggak? Wah, nggak tahu deh gue. Dia bahas Dita atau enggak? Soalnya pas mereka lagi ngobrol tuh gue nggak ada di ruangan. Emangnya kenapa sih? Nggak, jadi Galvin tuh sengaja ketemuan Ariana karena dia mau minta tolong sama Ariana supaya si Galvin bisa ketemu sama suaminya Dita. Tapi tau nggak, Dita sama suaminya itu udah cerai loh. Berarti ini beritanya udah benar nih. Kalau si Dita sama Putra itu udah cerai. Soalnya Bu Ariana itu nyuruh gue buat cari tahu tentang kasus ini. Iya, gue tahu dari Dita langsung kok. Hai, Dit. Tumben sendirian? Gak sama Dion? Iya, aku lagi gak diantar sama Dion. Kamu kok kesini sama Galvin? Bukannya sama Saka? Kenapa emangnya? Kecewa ya gak bisa ketemu sama Mas Saka? Saya kesini cuman mau mempertemukan kamu sama Galvin. Cuman jadi perantara aja. Galvin yang ada urusan sama kamu. Silakan, Vin. Oke, jadi gini. Saya mau minta tolong sama kamu untuk dipertemukan dengan suami kamu. Maaf, ini bukannya mau menyinggung kamu, tapi suami kamu itu sudah menipu saya dulu. Jadi waktu itu saya sedang mengerjakan proyek pertama saya di perusahaan papa saya dan suami kamu itu jadi vendor. Dia berjanji untuk menyediakan semua material proyek. Tapi ternyata dia menipu saya dan saya rugi ratusan juta. Lalu suami kamu juga berpura-pura sebagai vendor besar yang menyediakan furniture. Dan lagi-lagi itu fiktif. Dan yang terakhir, saya melihat suami kamu itu mencoba menipu orang yang menjaga perhiasan waktu dia menjual perhiasan palsu. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya juga lagi mencari perhiasan untuk istri saya. Tapi kamu gak ngarang kan? Buat apa saya ngarang? Kalau saya tahu keberadaan suami kamu, saya nggak akan minta Ariana untuk ketemu sama kamu kan? Jadi please, pertemukan saya dengan suami kamu, saya janji. Saya akan bicara baik-baik. Maaf, tapi aku nggak bisa bantu kamu. Karena aku udah cerai sama suami aku. Jadi aku udah gak tinggal serumah lagi sama dia, karena dia udah pergi dari rumah. Oh, sorry. Maksud aku mantan suami aku. Ya, aku udah gak serumah sama dia dan aku gak tahu di mana keberadaan dia.
Ini saya bawain makanan buat kamu. Untung aja sayang kamu datang. Aku tuh udah bosen banget tau gak sih? Aku udah bingung lagi mau ngapain tau gak karena kelamaan di rumah. Aku udah nonton TV, terus aku tiduran, balik lagi ke kamar, balik lagi ke ruang tamu. Gak jelas banget yang aku lakuin tau gak? Aku capek kayak gini terus, aku udah pengen kerja sayang sebenarnya. Boleh ya? Ya udah sih, kamu santai-santai aja dulu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa kan. Kamu di rumah seharian, biar kamu cepat sembuh, ya? Sayang, kalau aku diem terus di rumah, yang ada aku makin ngerasa badan aku tuh makin ngerasa sakit. Kan kamu tahu sendiri, aku selalu kesana kemari meeting, ngurusin project, baca berkas penting. Terus sekarang malah aku nggak ngapa-ngapain. Kamu ngerti kan maksud aku? Sayang, please bolehin aku kerja ya, please. Ya udah ya. Kalau kamu emang mau kerja, kamu boleh kok kerja. Oke. Tapi jangan terlalu capek. Ya udah, saya siapin makanan dulu ya. Aku ikut kamu aja deh. Oke. Ayo. Kamu beli apa ya maknya? Oke, kamu duduk aja di sini dulu ya. Saya nggak mau aku bantuin. Gak usah, biar aku aja. Oke. Kamu gaya lagi. Tapi kamu tuh ya kalau lagi masak, lagi di dapur tuh kegantengan kamu tuh naik. Bisa aja gombalan kamu. Nih, Kamu beli apa ini? kamu tuh makin hari makin gemesin. Masa? Saya suapin ya. Enggak, aku yang mau suapin kamu. Barengan. Ya, Ini sahabat kita nih, kenapa? sekarang udah hobi bertarung. Udah bukan anak polos lagi nih. Dikit-dikit nyelesain masalah itu pakai keributan. Tapi ya gitu, masih sering boyok-boyok. Nih ya Bon ya, kalau emang udah nggak bisa diomongin, ya udah main tangan aja ya nggak Sak? Kalau pakai mulut nggak bisa dikasih tahu, baru pakai tangan. Tuh lo lihat Sak aja setuju. Lo emang sahabat gue Sak. Tapi kan gue belum saya ngomong nih Tom. Tapi lo harus tahu dulu kalau lo berantem lo menang atau enggak. Jangan sampai nanti lo udah berantem, lo kalah, lo bonyok, akhirnya lo ngeluarin duit buat biaya rumah sakit, kan sayang duitnya. Tuh, lo dengerin si Saka tuh. Lebih baik uangnya lo pakai buat lo nabung buat nikah. Jangan lo pakai duitnya untuk berobat karena muka lo yang bonyok, kan sayang. Jangan. Sabar, jadi orang terus sabar. Berantem mulu. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Saya dapat informasi penting, Bu. Informasi apa? Saya sudah menemukan tetangga Febri dan Ridwan dulu di kampung, Bu. Yang sepertinya bisa memberikan banyak informasi soal anak Ibu. Oke, udah nggak ada yang perlu ditanya lagi ya. Aku duluan kalau gitu. Sayang. Hai. Kok bareng? Mas, tadi aku, Galvin, sama Dita lagi ngobrolin tentang suaminya Dita. Dylan.
Maksudnya? Nanti aku jelasin ya mas. Sambil makan siang, kalau gitu kamu duduk dulu aja, kita makan siang bareng di sini aja. Oke. Vin, kamu bisa langsung balik ke kantor nggak apa-apa. Saya di sini dulu aja. Bareng aja, biar ngobrol-ngobrol, Fit. Nggak apa-apa. Ini juga udah selesai kok. Mau langsung balik aja. Oke, kalau gitu duluan ya. Makasih ya, Arin. Iya, sama-sama Vin. Sak. Hati-hati. Ya, semuanya. Ya udah, kamu kasih ke saya alamatnya. Ini Bu. Oke, nanti saya akan atur waktu dulu supaya saya bisa pergi. Dan yang pasti saya akan butuh bantuan kamu untuk ketemu orang itu. Baik Bu. Permisi Bu. Oke. Semoga aku bisa segera ketemu kamu ya nak. Kamu bayangin mas, suaminya Dita tuh parah banget sih. Dia nipu Galvin sampai Galvin rugi ratusan juta. Kasian banget sih Dita. Punya suami kaya tapi kayak gitu. Untungnya sih mereka katanya udah cerai. Oh. Cerai ya si Dita? Serius loh mereka cerai? Tadi juga gue kaget sih. Pas dia bilang kayak gitu sama gue dan Galvin. Padahal pernikahan mereka itu baru sumur jagung kan? Tom, ini bahaya nih. Kalau beneran si Putra cerai sama Dita, ini bisa jadi ancaman karena Putra bisa bebas untuk ngedeketin Yuna. Nah iya sih, itu juga yang gue pikirin. Cuman, selama Yuna nggak nanggepin harusnya sih aman. Ya. Tapi kenapa ya mas? Kok Dita gampang banget ceraiin Putra cuman karena Putra nggak bisa move on dari Yuna? Ya, si Dita juga nggak bisa move on dari Saka. Bercanda. Ya, Bercanda. semua juga tahu pada bercanda. Iya. Swearin, bercanda. Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi aja itu alasannya. Kalau Dita emang belum move on gimana mas? Sayang, udah kamu gak usah overthinking ya. Belum tentu yang ada di pikiran kamu saat ini tuh benar. Ya, bisa juga Mas Putra sama Dita itu mungkin punya masalah lain yang dia nggak mau semua orang tahu. Ya, bener. Ya. Gak usah tegang banget lah makan. Ya aku nggak terlalu lapar sih Bon. Bon, habisin Bon. Iya, nanti dihabisin. Kenapa nggak bisa makan? Nggak, aku... Nervous banget. Enggak. Aku Khawatir. biasa aja aku sih. Salah pesan menu aja sayang. Dion, kamu tuh dicariin tahu sama Galvin. Aku sempat ketemu sama Galvin tadi dan dia udah ceritain semuanya permasalahan kamu sama dia. Kok bisa sih? Ceritanya panjang banget. Next time lah aku cerita ke kamu. Terus kamu bilang apa? Iya, aku bilang aku nggak tahu di mana keberadaan kamu. Karena kan aku sama kamu udah cerai. Makasih ya. Kamu udah nggak bilang keberadaan aku. Next time, kalau misalnya kamu ketemu mereka lagi, kamu bilang aja nggak pernah tahu keberadaan aku di mana ya. Aku nggak mau lo bawa-bawa kamu dalam masalah aku atau masalah pribadi aku. Dion, tapi aku rasa kamu tuh harus lebih hati-hati loh. Jangan sampai kamu tuh terlibat masalah yang besar lagi, udahlah. Ya, aku akan bertobat
Dan aku akan janji sama diri aku sendiri. Dan aku janji sama kamu akan menjadi lebih baik lagi. Oh ya, tapi kamu juga jangan sampai bilang ke Saka ya, kalau kita tuh masih sering ketemu. Soalnya semenjak kita kepergok kemarin di kamar itu, ya gagal insiden itu aku udah janji sama Saka untuk gak ketemu sama kamu lagi. Ya, siap. Aku tahu konsekuensinya. Kamu jangan perlu khawatir ya. Oke.